Sebuah pernyataan keras kembali viral, disampaikan lantang, emosional, dan penuh tudingan. Datangnya dari seorang yang mengaku tidak berpolitik, tidak punya kepentingan, dan hanya berbicara sebagai pengamat. Nama yang mengucapkannya, Rismon Sianipar. Dalam cuplikan berikut, ia berbicara tentang dinasti kekuasaan, mahasiswa yang bungkam, reformasi yang disebut gagal, hingga tuduhan serius terhadap proses demokrasi. Pernyataannya terdengar tegas, bahkan bagi sebagian orang terasa mewakili kegelisahan publik. Tapi pertanyaannya satu, apakah semua tudingan itu berdiri di atas logika dan pembuktian, atau hanya luapan emosi yang dibungkus moral? Simak cuplikannya, setelah itu kita akan uji, bukan dengan kebencian, melainkan dengan akal sehat. 90% Gibran akan jadi presiden dengan kekuatan uang bapaknya. Sudah hampir pasti dia jadi presiden dan kalian akan jadi jongos. 19 juta lapangan pekerjaan. Bukannya itu kebohongan yang cukup untuk menggerakkan mahasiswa bahwa dia itu cuma ngomong sama seperti bapaknya SMK berapa ribu unit. Yang paling sedih di Indonesia ini ketika mahasiswa itu mantul, kritis, mikirin aku lulus kalian nganggur kok. Lebih baik sebelum lulus pakai identitas mahasiswamu untuk menggerakkan sesamamu ke Kemendikbudrismen itu. Langkah awal kalian. Saya bukan mengompori, saya cukup 60 tahun di dunia ini, 10 tahun aja saya cukup. No interest, no politics. Karena saya seorang engineer. Setelah kasus ini pun mau dipenjara atau tidak, saya balik ke kampung. Dan sebagai pengamat, ini gimana ya mahasiswa ini nggak bergerak? Ya sudahlah, nggak bergerak ya terserah, gitu aja. Lanjut lagi mancing. Apalagi yang bisa diharapkan kalau anak muda seperti kalian itu apatis, scrolling, entah nonton apa. Aduh, mahasiswa, tahu nggak kalian 1 juta pengangguran sarjana itu nggak membuat kalian bangun ya? Oke, pemirsa, penonton, reformasi yang tertunda bagi saya ini reformasi gagal. Kalau Bang Adian Putupulu dan Budiman Sujatmiko dan lain-lain, reformasi yang kalian gulirkan dan termasuk saya saat itu sebagai penggembira lah ya, jadi gagal. Kenapa? Karena kita dapatnya cuma Gibran. Aplikasi Sikarep alias Sirekap berantakan. Dan saya melihat aja nonton dari TV ini udah aplikasi nggak bener nih. Ya, bagaimana menghasilkan pemimpin yang benar. Belum lagi si Gibran ini ijazah SMA-nya nggak ada. Yang paling menyedihkan mahasiswa itu bungkam sampai detik ini. Yang tua-tua ini aja nanti. Yang sudah seperti saya, sudah asam urat, sudah banyak penyakit kolesterol. Tapi mahasiswa ini yang memiliki masa depan Indonesia ke depan justru kalian diam. Itu sebenarnya sesuatu yang paling menyedihkan bagi kita yang sudah 40-50-an. Paling menyedihkan ketika kalian bungkam. Coba kalian undang gitu loh, buat seminar ilmiah. Mahasiswa adakan. Kenapa RRT mengatakan ijazah Jokowi palsu? Kenapa RRT mengatakan Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak lulus SMA? Kalian adakan dong. Kenapa kalau kalian nggak bersuara, ada RRT lain, pasti ditersangkakan juga. Dan saya menunggu ditersangkakan itu dengan buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Kenapa? Kenapa mereka dengan leluasa menersangkakan civil society yang mau kritis? Karena mahasiswa bungkam. Terima kasih. Banyak orang menganggap pernyataan Rismon Sianipar ini berani dan lantang, seolah membangunkan kesadaran publik. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana, apakah pernyataan keras tersebut juga berdiri di atas logika yang kuat? Karena kritik politik bukan soal siapa yang paling marah, tapi siapa yang paling bisa dipertanggungjawabkan argumennya. Rismon berulang kali menegaskan dirinya tidak berpolitik, hanya seorang engineer dan pengamat. Tetapi faktanya, hampir seluruh pernyataannya justru penuh dengan tuduhan politik serius, soal dinasti kekuasaan, uang, manipulasi pemilu, ijazah, hingga kriminalisasi masyarakat sipil. Ini kontradiksi mendasar, mengklaim netral sambil melontarkan vonis politik bukan sikap objektif, melainkan aktivisme emosional yang menolak disebut aktivisme. Soal dinasti, kritik terhadap politik keluarga sebenarnya sah. Namun Rismon menyederhanakannya secara berlebihan. Ia seolah menyamakan fakta bahwa seseorang adalah anak pejabat
dengan kesimpulan bahwa kekuasaannya pasti tidak sah. Dalam negara demokrasi, dinasti tidak otomatis ilegal. Yang bermasalah adalah jika ada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, atau pelanggaran hukum yang bisa dibuktikan. Menyimpulkan pasti menang karena uang bapaknya tanpa menunjukkan alur, bukti, atau pelanggaran hukum adalah sesat pikir keturunan. Menilai seseorang bukan dari tindakannya, melainkan dari silsilahnya. Ironisnya, sambil mengaku membela demokrasi, narasi ini justru menghapus peran pemilih. Pernyataan bahwa hasil politik sudah hampir pasti karena kekuasaan elit menafikan jutaan suara rakyat dan mereduksi demokrasi menjadi sekedar konspirasi. Ini bukan kritik sistem yang matang, tapi penyederhanaan yang justru melemahkan pemahaman publik tentang bagaimana politik bekerja. Masalah yang sama muncul pada klaim-klaim lain. Janji lapangan kerja langsung disebut kebohongan. Pemilu disebut bermasalah. Ijazah disebut tidak ada. Semua disampaikan sebagai kesimpulan final, bukan hasil pembuktian yang transparan. Ini bukan analisis, melainkan sugesti. Kritik tanpa data tidak membangun kesadaran kritis. Ia hanya memindahkan keyakinan pribadi ke ruang publik. Lebih problematis lagi ketika mahasiswa dijadikan sasaran utama. Mahasiswa disebut bungkam, apatis, hanya scrolling, dan menjadi penyebab penguatnya kesewenang-wenangan. Ini generalisasi yang berbahaya. Mahasiswa bukan satu suara, bukan satu tubuh, dan bukan satu sikap politik. Lebih fatal lagi, ada implikasi bahwa jika mahasiswa bergerak, maka negara tidak akan sewenang-wenang. Logika ini terbalik. Negara hukum tidak boleh bergantung pada demonstrasi mahasiswa agar taat hukum. Jika hukum hanya berjalan ketika ada tekanan jalanan, maka yang gagal bukan mahasiswa, melainkan negara itu sendiri. Ketika Rismond menyebut reformasi gagal hanya karena hasilnya sekarang, analisisnya kembali dipersempit. Reformasi bukan mesin pencetak satu figur. Ia adalah proses panjang dengan keberhasilan, kegagalan, kompromi, dan pengkhianatan. Oligarki, lemahnya partai, dan elit lama yang kembali berkuasa adalah persoalan struktural, bukan kesalahan satu generasi mahasiswa hari ini. Menyerahkan semua kegagalan itu ke satu nama adalah analisis malas dan ahistoris. Kontradiksi terbesar ada di ujung pernyataan. Mahasiswa direndahkan, lalu diminta bergerak. Padahal merendahkan tidak memobilisasi, menyalahkan tidak membangkitkan kesadaran, dan emosi tanpa logika tidak melahirkan perubahan. Kemarahan boleh, kritik sah, tetapi akal sehat tidak boleh dikorbankan. Demokrasi tidak diselamatkan oleh teriakan, melainkan oleh kritik yang jujur, logis, dan bertanggung jawab. Jika tidak, kita hanya mengganti satu masalah dengan masalah baru, normalisasi tuduhan tanpa pembuktian.